tentang kesehatan reproduksi. Laki-laki juga dites itu, perempuan juga dites itu. Jadi sama. Dari semenjak anggota muda itu sudah diajari tentang kesetaraan. Laki-laki itu sama dalam mencapai SKU atau TKU, perempuan juga sama. TKK juga sama, ya. Jadi perempuan itu boleh punya TKK misalnya adalah berkemah. Kalau laki-laki juga punya kesempatan TKK menjahit, TKK berkebun, TKK memasak, ya. Nah, itu di pramuka sudah diajari. Makanya banyak sekali kalau anak pramuka itu pasti multi talent karena mengambil setiap kesempatan di TKK itu. Tidak kemudian ini TKK-nya kan TKK memasak, ya udah perempuan saja yang uji TKK, kan tidak. Yang laki-laki juga uji TKK memasak. Semuanya tidak membedakan laki-laki atau perempuan, apalagi dalam struktur organisasi. Kalau di ambalan itu kan pasti satuan terpisah. Ada pradana, kalau putri ya pradananya putri, laki-laki pradananya laki-laki. Ada keraninya, ada juru uangnya, ada juru adatnya, ya pemangku adat. Laki-laki juga sama, jadi masing-masing berjalan sendiri. Tinggal bagaimana ambalanmu. Nah ini coba dievaluasi ambalannya masing-masing, ya. Apakah ambalannya masing-masing sudah menerapkan kesetaraan gender atau belum? Contohnya, kalau di ambalanmu masih misalnya kalau kepanitiaannya itu ketuanya laki-laki, sekretarisnya perempuan, bendaranya perempuan, nanti seksi perlengkapannya laki-laki semua, konsumsinya perempuan semua, kesehatannya perempuan semua, terus apa lagi? Nah, itu kalau seperti itu berarti belum menerapkan kesetaraan gender. Berarti pola pikir kita masih diskriminasi gender. Karena apa? Kita masih mengotak-ngotakkan. Oh, sing iso ngurusi konsumsiku wong wedok. Oh, sing iso angkat-angkat junjung gitu wong lanang. Ya. Padahal kalau misalnya perempuan ditaruh di perlengkapan pun bisa enggak? Pasti bisa. Nyatanya banat, mu'alimat itu isinya perempuan semua, sama bisa berkegiatan ambalan, ya. Jadi kembali pada tadi pola asuh atau perspektif kita, mau enggak kita itu untuk memberi kesempatan yang sama kesetaraan gender terhadap baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan di Dewan Kerja pun sama, ya. Kalau Dewan Kerja pasti, ya, kalau ketuanya laki-laki maka wakilnya perempuan, kalau ketuanya perempuan maka wakilnya laki-laki. Tidak boleh ketua laki-laki, wakilnya laki-laki, ya. Nanti didominasi Dewan Kerja oleh laki-laki, ya. Jadi diberi kesempatan yang sama karena laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya punya kompetensi atau kemampuan yang sama. Tinggal bagaimana baik itu laki-laki atau perempuan mau mengambilnya apa tidak, mau menggunakan kesempatan itu apa tidak, mau mendobrak untuk kesetaraan gender itu apa tidak. Ayo bagi kalian semuanya, terutama ke depan kalau di pramuka sudah terbiasa kesetaraan gender, pasti nanti ke depan, oh perempuan itu berarti tidak harus setelah lulus nikah, terus panggone neng pawon di dapur, enggak. Saya juga punya kesempatan untuk kuliah, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang pembicara kelas internasional misalnya. Itu semuanya punya kesempatan yang sama. Seperti itu, Kak Farudin. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali motivasi dari Kak Alivia dan Kak Husain. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dari keluarga maupun pangkalan maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya yakni kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Imam Syafi'i. Tapi sebelum itu, biar tambah semangat, mari kita tepuk Rai Cap Kudus dulu biar tambah semangat. Nah, sudah siap semua? Sudah siap? Teman-teman? Siap, Kak. Siap. Siap. Ilham. Betul sih, mari. Dokumentasinya kok cewek tapi. Ayo, masa lupa? Hitungi kak. Debiar harus hafal ya, karena nanti saat debiar akan ada pertunjukan tentang tepuk tersebut. Jadi teman-teman harus bisa menghafalkannya. Saya ulangi lagi ya. Tepuk si mari.
Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Kak Imam Syafi'i. Kepada Kak Imam Syafi'i, kami persilakan. Hentimu. Sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin menanyakan terkait gender bisa Cek ini terdengar? baik. Sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Nah, untuk peserta yang ingin menanyakan terkait gender bisa mengklik fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan kami panggil nama dan pangkalannya, kemudian peserta memperkenalkan nama, pangkalan, kemudian menyebutkan pertanyaannya. Oke, silakan kakak-kakak bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada dari Pak, saya mau tanya. ya, silakan Kak bisa memperkenalkan diri kemudian menyebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rasif Fil Ilmi dari Ambelet Warisan Pangkalan EAS Tafid yang Quran Kudus. Saya mau tanya, sebenarnya dua tapi satu aja. Jadi gini, gender di dalam agama Islam itu ada sebuah hadis. Hadisnya itu berbunyi, jika kita memberikan sebuah pekerjaan kepada perempuan, maka pekerjaan itu tidak akan selesai. Itu kalau diamalkan gimana saya? Itu masih bingung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan hadis tersebut? Bagaimana cara mengimplementasikan hadis tersebut? Gitu kan Kak? Yang terkait dengan kesetaraan gender. Silahkan mungkin pertanyaannya kita tampung dulu. Kalau dia mau tanya, Mas. Ya, kemudian silahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Pertanyaannya kita tampung dulu ya Kak. Selanjutnya siapa tadi Kak yang ingin bertanya? Silahkan Kak bisa bertanya. Baik. Ada dari Kak Saidati dari MANU Mu'alimat. Silahkan Kak, perkenalan dan menyebutkan pertanyaannya. Pertanyaan apa? Ya.
Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut saya jadi dari Pangkalan MA Mu'allimat NU. Baik, silakan pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda peran laki-laki bisa menggantikan Mohon maaf Kak, pertanyaannya bisa diulang? Ya. Bagaimana menurut jika peran laki-laki menggantikan peran perempuan maupun sebaliknya? Baik, bagaimana menurut kakak jika perempuan menggantikan peran laki-laki dan laki-laki menggantikan peran perempuan gitu? Yeah. Baik, satu lagi pertanyaannya, apakah ada teman-teman? Kita tampung dulu ya Kak pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Kakak, tadi saya mau jelasin pertanyaan saya lagi ya. Oh iya, silahkan Kak. Tadi kan di dalam agama kan di pramuka kan harus salah satu dasar agama kan tapak pada Tuhan Yang Maha Esa, berarti tapak pada agama. Di dalam agama Islam itu ada sebuah hadis yang bunyi seperti tadi. Itu bagaimana cara kita menyikapinya? Oh iya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi terkait hadis tentang gender gitu kan Kak? Iya. Yang tadi nyinggung ketuhanan Yang Maha Esa maksudnya gimana? Kan di dalam pramuka kan kita kan dituntut untuk ada di Dharma ke-1 kan tapak pada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya menaati ajarannya di agamanya. Di agama Islam kan di hadis disebutkan ada dunia tadi. Bagaimana cara kita menyikapinya? Oke. Oke, ini langsung ya Kak Farudin. Itu ada satu lagi Kak. Oh, satu lagi, silakan. Baik, ada pertanyaan satu lagi dari Pangkalan SMK Negeri 1 Kudus. Silakan Kak, bisa perkenalan dan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani Indrasari dari Pangkalan SMK 1 Kudus, Ambalan Madansari. Maaf Kak, sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana menurut Kakak jika ada perempuan yang ingin belajar sesuatu tapi tidak diperbolehkan dari tempat dia ingin belajar karena dia seorang perempuan? Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih spesifik Kak, belajar tentang apa ini Kak? Kalau boleh tahu. Mungkin bisa dicontohkan apa yang dipelajari. Taekwondo Kak. Oke Kak, mungkin ya saya sendiri juga ya Kak, kan mau ya mungkin di bela diri ya Kak. Nah itu ada beberapa jenis dari bela diri tersebut yang dimana perempuan itu mungkin tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan untuk laki-laki yang masuk ke bagian itu. Belajar sunat. Oh baik. Jadi bagaimana cara bisa diulangi lagi Kak untuk pertanyaannya Kak Deviani?
Oke Kak, gini Kak, kan ada beberapa Kak, misal ya Kak, dari bela diri itu kan ada beberapa jenisnya Kak. Mungkin namanya bela diri, tetapi ada beberapa jenis yang terbagi. Nah itu pernah mungkin ada dari situ di mana hanya lelaki yang diizinkan, tapi perempuan tidak diperbolehkan. Mungkin ada resikonya juga, tetapi dari si perempuan itu bisa, maksudnya tuh dalam arti dia bisa masuk ke situ. Tetapi dari pelatihnya menganggap kalau resikonya terlalu tinggi, jadi hanya lelaki yang diizinkan. Nah, jadi pertanyaannya apa Kak tadi? Bagaimana tanggapan Kakak jika ada perempuan yang ingin masuk ke sebuah kelas, mungkin ya Kak, kelas bela diri, di mana kelas itu hanya diperbolehkan laki-laki dari tingkat resikonya. Jadi pelatihnya menganggap resikonya terlalu tinggi dan untuk perempuan. Tapi dari si perempuannya tersebut menyanggupi hal tersebut dan dia merasa bisa. Tapi tetap tidak diizinkan karena melihat dari resikonya. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan Kakak terkait tentang suatu pendidikan yang mungkin resikonya lebih besar untuk perempuan? Nah, dimulai dari pertanyaan pertama tentang kan dalam pramuka kita harus patuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana cara kita menyikapi terkait hadis yang tentang gender tadi, Kak? Oke, terima kasih ya. Kalau saya membedah hadisnya mungkin bukan kapasitas saya ya. Nah, karena itu nanti memang harus ahli kitab. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Ya, yang pertama terkait kalau kita berbicara tentang gender itu sebenarnya tentu ada tokoh-tokoh yang mendukung, yang tidak, itu banyak ya. Tapi di situ kalau kalian mau mencari terkait dasar-dasarnya, baik itu dalam sudut pandang Islam maupun secara sudut pandang ilmiah secara umum, banyak sekali jurnal-jurnal ataupun karya tulis ataupun mungkin yang sudah diteliti ya biasanya dari jurusan-jurusan seperti Usuluddin, kemudian juga dari dakwah dan lain-lain itu banyak ya. Jadi mereka membedah seperti contohnya hadis yang disampaikan tadi ya. Tapi saya pun sendiri juga baru mendengar ya tentang hadis tersebut ya. Jadi kalau hadis tentang gender itu banyak ya. Tapi ini tadi lebih kepada jika pekerjaan itu diberikan kepada perempuan itu maka tidak akan selesai. Itu sama halnya dengan pernah ada hadis itu yang mengatakan bahwasanya tidak akan berbahagia suatu kaum ketika ibaratnya itu diberikan kepada perempuan, kerjaan diberikan kepada perempuan. Nah, itu ada sudut pandang nanti pembedahannya banyak ya, tapi itu bukan kapasitas saya. Tapi secara garis besar gini ya. Jadi ketika hadis itu keluar ya, atau mungkin dalam hal ini adalah kalimatnya itu ketika ulama itu juga membedahnya atau melihatnya dalam sudut pandang secara nahwu sorobnya itu juga berbeda. Misalnya ketika suatu hadis diawali dengan lan misalnya, itu sifatnya adalah bukan sifat sesuatu yang selamanya gitu loh. Jadi ketika itu tidak bersifat selamanya dalam artian pada masa itu gitu loh. Pada masa itu karena mungkin perempuannya dalam kondisi mungkin melemah. Contohnya misalnya ini saya bawa ke hal yang lain yang secara umum ya. Misalnya adalah ketika wanita dilarang untuk datang ke ke makam. Ya, itu kan memang tidak boleh ya. Tidak boleh ke makam. Karena apa? Ya ini saya secara umum ya, karena ketika pengalaman di pembedahan di diskusi dalam kuliah, karena pada waktu itu memang ketika perempuan ikut ke makam akan menangis meronta-ronta ya. Semeronta-rontanya karena perasaan perempuan itu memang berbeda. Tapi dalam hal ini ya beberapa sudah diperbolehkan. Atau mungkin yang dulunya itu tidak boleh ke ziarah ke makam semuanya. Karena apa? Dulu itu memang secara masyarakat malah menyembah makam, minta-minta di makam. Tapi sekarang kan sudah dibahas lagi. Sama halnya dengan mungkin terkait mungkin ya. Tapi terkait ini memang banyak yang membahas dan kalian ketika mau membuka jurnal-jurnal itu jelas. Ya tetap akan ada
perselisihan. Ada ulama yang tidak mendukung adanya gender, kesetaraan gender, ada yang mendukung. Nah, karena saya itu sebagai seorang pendukung adanya kesetaraan gender, tentu saya mengikuti tadi pendapat-pendapat tokoh yang ketika memaknai suatu hadis itu, misalnya yang disampaikan dari teman dari TYK ini tadi, oh mungkin itu adalah sifatnya adalah dalam ilmu nahwu sorofnya adalah yang berlaku di dulu. Ya, contohnya di hadis yang berbunyi tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Itu ada yang memaknai lan, kata lan di awalnya itu adalah karena sifatnya bukan selamanya. Jadi tidak selamanya hal diserahkan pada perempuan kemudian akan berujung pada tidak baik. Ya, tapi ada saatnya ketika perempuan itu mampu maka akan bisa. Nah, kemudian di sini saya garis bawahi, jadi gender ini dimaknai gender itu adalah suatu bukan jenis kelamin, ya, tapi adalah kemampuan. Kalau perempuan ini, kalau jenis kelaminnya itu perempuan tapi dia punya kompetensi kemampuan, menjadi misalnya menjadi seorang supir truk, ya. Kan secara umum syaratnya banyak yang laki-laki. Tapi kalau memang perempuan ini dia perempuan jenis kelaminnya, tapi secara syarat gender, dia bisa nyetir. Dia itu kuat perjalanan jauh. Dia itu memiliki fisik yang tidak lemah. Maka dia memenuhi syarat menjadi supir. Akhirnya lah dia bisa menjadi supir. Itu bedanya gender dengan jenis kelamin. Terus tadi disinggung di situ, ya tetap kita akan menghargai atau takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya ketika kita memahami suatu itu kan kembali, makanya kalau di dalam kuliah itu nanti akan banyak sekali hal-hal yang diteliti. Bahkan contohnya hadis yang sifatnya contohnya ya, ketika saya praktikum ibadah misalnya, an-nadhofatu minal iman, itu kan kemudian dibahas secara ilmu baik itu agamanya, fikihnya, kemudian juga dibahas secara ilmu kesehatannya. Ternyata maksudnya